Saudara Gustian Prayitno bin Soekardi, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan adik saya yang bernama Uisnur Laila binti Muhammad Abdurrahman Saleh dengan mas kawin perhiasan emas seberat 18,43 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Uisnur Laila binti Maman Abdurrahman Saleh dengan mas kawin tersebut tunai. Sah barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan nikmat, atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah limpahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat menghadiri salah satu acara yang sangat sakral luar biasa, salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu aqdun nikah, akad nikah antara saudara Gustian dengan saudari Ais. Kita doakan mudah-mudahan akad nikah yang baru saja terlaksana, mudah-mudahan keluarga ini bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin. Izinkanlah saya untuk memberikan beberapa patah kata atau beberapa nasihat pernikahan yang pada hakikatnya nasihat pernikahan ini bukan dari diri saya, tapi nasihat pernikahan ini dari qala Allah wa qala Rasul, dari Allah Azza wa Jalla dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat pernikahan yang pertama kepada kedua mempelai terkhusus dan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, itu tentang nasihat ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya, dan Allah Azza wa Jalla akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kehidupan rumah tangga, wahai saudara Gustian dan saudara Ais, adalah kehidupan yang paling lama bisa dikatakan, ibadah yang lama luar biasa. Banyak orang mengatakan sehidup semati, yang lebih benar sebenarnya sehidup sesurga, karena pasti kita ingin bertemu, berkumpul dengan pasangan hidup kita di dunia, berkumpulnya juga nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Maka cara yang paling pertama agar kita bisa berkumpul juga nanti di surga Allah, bukan hanya di dunia, adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangannya. Itu takwa secara ringkas. Maka jadikanlah diri antum berdua menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Ketahuilah, kehidupan rumah tangga ini seperti lautan yang luas, seperti samudra yang luas, yang ketika kita jalani, kita sedang berada di atas bahtera atau perahu. Kalau bahtera kita tidak kuat, perahu kita tidak kuat, maka ternyata perahu kita atau bahtera kita bisa terhantam oleh gelombang, ombak, angin yang sangat kencang, yang akhirnya kemudian perahu tersebut karam, hancur. Tapi kalau bahtera kita kuat, perahu kita kuat, ombak sebesar apapun, angin sekencang apapun akan bisa kita lewati insyaallah ta'ala. Maka untuk menguatkan bahtera kita, sekali lagi saya katakan, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ini kunci kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Di antaranya kunci kehidupan bahagia dalam rumah tangga, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Seorang ulama yang bernama Bilal bin Sa'ad
rahimahullahu taala berkata, "Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainal ibad." Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Ketakwaan jelas. Kita memperbaiki selalu hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki hubungan kita dengan seluruh makhluk. Di antaranya hubungan kita dengan pasangan hidup kita, suami istri ini. Bisa jadi suami istri tersebut sedang clash, sedang diam-diaman atau sedang marah, sedang berantem. Ternyata sebab utamanya bisa jadi karena hubungan kita dengan Allah ternyata rusak. Sehingga Allah Azza wa Jalla berikan sinyal di atas muka bumi ini, sehingga hubungan kita dengan pasangan hidup kita ternyata ada yang nggak benar. Takwa kepada Allah, ikhwan. Ketika seorang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan puluhan bahkan ratusan keutamaan yang luar biasa. Di antaranya Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan kehidupan yang bahagia kepada dirinya di dunia dan akhirat. Kemudian nasihat yang kedua terkhusus kepada saudara Gustian dan kepada kita semua para laki-laki. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perhatikan. Seorang kepala keluarga tidak akan pernah kakinya menginjakkan surga Allah Azza wa Jalla sebelum Allah tanya bagaimana kepemimpinannya pada keluarganya. Apakah dia mendidik anak dan istrinya dengan pendidikan agama yang benar atau tidak? Tanggung jawab kita bagi seorang suami, seorang kepala keluarga berat, Bapak-bapak sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian itu pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian akan Allah mintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Seorang kepala keluarga menjadi kewajiban bagi dirinya untuk mengajarkan pendidikan agama kepada anak dan istrinya. Karena ternyata banyak kita lihat seorang kepala keluarga, tanda kutip, hanya bisa menjadi mesin mencari uang bagi anggota keluarganya. Pikirannya ketika anggota keluarganya dikasih uang banyak dan lain sebagainya, duniawi banyak, ini pasti bahagia. Tapi ternyata banyak orang-orang yang dunianya melimpah, hancur rumah tangganya. Betul? Apa jawabannya? Bukan hanya bisa menjadi mesin pencari uang, tapi dia harus berilmu tentang ilmu agamanya. Perhatikan nih, wahai para laki-laki. Dia harus berilmu tentang rumah tangga. Dia harus berilmu tentang ilmu agamanya. Dia harus mengajarkan ilmu agama tersebut kepada anak dan istrinya. Bagaimana seorang kepala keluarga tersebut bisa mengajarkan contoh tata cara wudhu Nabi yang benar kepada anak dan istrinya, kalau ternyata kepala keluarga itu tidak berilmu tentang tata cara wudhu Nabi yang benar? Bagaimana seorang kepala keluarga itu bisa mengajarkan membaca Al-Quran dengan benar kalau ternyata kepala keluarga itu tidak berilmu tentang bacaan Al-Quran atau tentang tahsin Al-Quranul Karim? Apa yang mau diajarkan? Ilmu agama itu luar biasa penting, ikhwan. Ilmu agama ini akan mengantarkan kita kepada kehidupan bahagia. Sekali lagi, subhanallah. Maka kepada saudara Gustian, jangan pernah malas untuk menuntut ilmu agama. Ketika selesai dari pernikahan ini atau akad nikah ini, ajaklah keluargamu ke majelis ilmu. Belajarlah ilmu agama dengan semangat, sebagaimana orang-orang lain belajar ilmu duniawi dengan semangat. Betul ya? Belajar ilmu duniawi orang lain S1, S2, S3, luar biasa, subhanallah. Tapi belajar ilmu agama sekelas anak SD pun tidak. Tadi saya katakan, ditanya tentang ada berapa rukun wudhu, ada berapa rukun salat, ada berapa syarat sah salat, nggak tahu. Ditanya tentang syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, nggak tahu. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak dan istri kita kalau kita tidak berilmu tentang ilmu agama? Dan bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan bagi kehidupan rumah tangga kita kalau kita tidak menghiasi rumah tangga kita dengan ilmu agama yang benar dan juga amal yang saleh. Nasihat selanjutnya masih kepada saudara Gustian dan juga kepada kita semua para laki-laki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rifqan bil qawarir, berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Siapa itu gelas-gelas kaca? An-nisa, para wanita. Menjadi kewajiban bagi setiap seorang suami, seorang ayah
berlemah lembut kepada istri dan anaknya. Karena ternyata kita lihat banyak, apalagi ketika musim pandemi seperti ini, Allahu Akbar, perceraian ternyata meningkat. Stres luar biasa di rumah. Harusnya rumah itu menjadi surga, baiti jannati, rumahku surgaku, malah menjadi baiti nari, rumahku nerakaku. Na'udzubillah min dzalik. Salah ini. Di antaranya bisa jadi karena apa? Tidak ada kelemah lembutan pada keluarga tersebut. Rasulullah SAW bersabda fi ma'anal hadis, ketika Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada rumah tangga itu, pada keluarga tersebut, adkhala alaihimur rifq, maka Allah masukkan kelemah lembutan pada keluarga tersebut. Allahu Akbar. Jadi nggak ada dalam Islam KDRT, itu nggak ada, ikhwan. Tidak ada. Wahai saudara Agustian, subhanallah, ketika engkau ingin dibisikkan oleh syaitan, ingin memukul istrimu misal, na'udzubillah, maka ingatlah bahwa istrimu ini telah dididik oleh orang tuanya, diberikan kasih sayang oleh orang tuanya luar biasa. Kemudian sekarang dititipkan oleh dirimu. Bayangkan, dititipkan. Hanya dengan mengatakan saya terima nikahnya, berpindah ke tangan dirimu tanggung jawabnya. Kenapa engkau tidak bisa memberikan perhatian, kasih sayang sebagaimana yang diberikan orang tua kepada dirinya? Maka ingatlah para suami, ketika kita ingin berbuat kasar kepada istri kita, berbuat yang tidak benar, ingat subhanallah, bagaimana pentingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kelemah lembutan dalam rumah tangga, terutama bagi suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, anak dan istriku. Allahu Akbar. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat kepada saudari Ais. Ingatlah bahwa seorang wanita pada hakikatnya untuk bisa mendapatkan surga Allah itu lebih mudah daripada seorang laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza shallatil mar'atu khamsaha", apabila seorang wanita telah salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, telah puasa Ramadan, wa hasanat farjaha, telah menjaga kemaluannya, itu menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zawjaha, dan taat nurut kepada suaminya, qila laha, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannati min ayyi abwabin syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Allahu Akbar. Yang pertama apa? Salat 5 waktu. Apa itu? Kewajiban. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Itu pun kewajiban, subhanallah. Kewajiban apa maksudnya? Kewajiban Allah Azza wa Jalla kepada kita. Balik lagi tadi nih, masalah takwa. Mengerjakan seluruh yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Mengerjakan seluruh yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Di antaranya bagi para wanita, wajib untuk berhijab, wajib untuk berjilbab. Itu di antara kewajiban yang Allah Azza wa Jalla berikan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin." Wahai nabi, lihat yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangkan. Katakanlah kepada istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian, wa nisa'il mu'minin, dan juga istri-istri kaum mukminin, untuk apa? Yudnina 'alaihinna min jalabihin, agar mereka menjulurkan pakaian mereka, jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Kewajiban bagi seorang muslimah untuk menutup auratnya. Dan ini di antara apa? Ini di antara perintah Allah dan Rasul, jelas subhanallah. Berapa banyak kita lihat seorang wanita yang ternyata menjadi apa? Fitnah besar bagi para laki-laki yang lain, di antaranya tidak menutup auratnya. Na'udzubillah min dzalik. Lihat perintah Allah di antara kewajiban bagi untuk apa? Wanita, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menutup aurat dan lain sebagainya. Dari kewajiban yang lain juga. Dan di antaranya apa? Menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Juga apa? Ata'at zawjaha, taat kepada suaminya, nurut kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, subhanallah. Berapa banyak kita lihat seorang istri, seorang wanita yang ternyata yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, seorang wanita yang tidak bersyukur akan pemberian suaminya,
Seorang wanita yang tidak berterima kasih akan kebaikan suaminya kepada dirinya, ini bahaya. Ini seorang wanita yang na'udzubillah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Di antara penghuni neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika kedua orang tua kita masih hidup, datangi, bantu mereka. Ketika kedua orang tua kita sudah meninggal, jangan lupa untuk mendoakan mereka, mengistighfarkan mereka, bersedekah atas nama mereka, dan lain sebagainya. Karena kedua orang tua itu luar biasa, ikhwan. Karena banyak kita lihat ternyata orang yang sudah menikah seakan-akan dia nggak punya orang tua. Na'udzubillah, salah ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kalau ternyata kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita? Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.